Sebelah sini ini kotor ini. Bisa juga bersihin yang ini. Ini ruangan wangi gini. Karpet bisa, sofa bisa, tempat tidur bisa nggak? Karpet, kasur, lemari, sofa. Bentar, ini ada apa nih? Ada apa sih? Ribut-ribut? Ini Mr. Buci. Mister Buci? Maksudnya Buci apa? Bersih-bersih. Bersih-bersih? Ini coba tanya tuh ya. Wangi Ini banget lagi. Wangi. Terus karpet saya udah dibersihin ya. Segitu aja udah bersih tuh ya, kumannya udah pada pergi kan. Tungau Sofa. sih biasanya. Oh, tungau Oh, biasanya. tungau. Oh iya, saya pernah ini denger ini bersih begini nih. Ini bagus banget tau nggak, Ti? Jadi semua tungau-tungau atau kuman-kuman yang nempel. kecil-kecil tuh nempel masuk semua ke sini. Sok atuh dikenalin. Halo, Mas. Halo. Mas Sandi. Ya. Oke, Mas Sandi, kita ngobrol-ngobrol Mas Sandi. satu tim Sendirian, ini, Mas Teh. Sandi. Ya, tadi. Oh, ada juga nih. Seragamnya sama nih ya. Halo. Silakan duduk, silakan Kita duduk. ngobrol-ngobrol. Silakan duduk dulu. Wow, ini Mas keren Andi. banget ini. Ini teh naon Sok, ini sok, tuh? sok. Apa sih ini teh tempat jadi siapa aja boleh panggil gitu buat bersihin Ini dijual rumah? atau sebetulnya Atau servisnya? Servisnya Kita sih. servis sih. Kita servis. Servisnya? Kita servis. Saya makanya saya langsung calling ini teh pengen bersihin. Kemarin kan si Kang Andre tuh suka bersihin-bersihin Iya, katanya. alergi saya. Oh, kayaknya banyak kuman ya udah. Apalagi cowok teh karpet ini langsung pernah telepon. jadi kuning warnanya hijau gitu kan jadi Kuning 2 kali ya. 2 kali kuning kan ini kalau ada bersihin kan jadi kuman Iya. gitu loh. Iya, betul. Itu jadi servis untuk ngebersihin Tungau. gitu. Ya, Kumaha sih itu betul. tuh gimana coba dijelasin. Ya, jadi seperti kita ketahui dulu awalnya anak saya dan saya juga kena alergi ya. Jadi badan gitu, saya kena awalnya. merah gitu loh. Ternyata setelah diketahui secara medis penyebab utamanya adalah tungau. Gitu loh. Nah, setelah googling lihat di internet ternyata tungau itu bentuknya kecil banget gitu. Jadi 0,5 mm. Jadi kita Belum tidak pernah bisa saya sih melihat. ngukur tungau ya. Saya baru tahu. Kecil. Jadi kita tidak bisa tuh melihat saat mata Iya. tungaunya. Jadi setelah saya cek ternyata emang salah satu penumpasan sarang tungaunya itu hanya melalui vakum. Melalui Di vakum ini. Vakum cleaner biasa nggak bisa. Nggak Ya, bisa? sebenarnya sih ini konsep kerja mesin Mr. Buci mirip dengan vakum cleaner biasa. Cuma emang dia punya daya hisapnya sangat kuat banget. Gitu. Jadi nanti membuat tungau maupun kutu atau debu-debu itu akan terperangkap dalam air di dalamnya. Oh, pakai sistemnya pakai Hydro. hydro ya, Iya, air. Jadi ini tuh satu tim tuh kalau misalnya saya kan ini lagi masih test drive, Iya, jadi iya, masih iya. gratisan. Iya. Cuman kalau teman saya ada yang mau itu kalau panggil Mr. Buci tuh gimana gitu? Per jam atau gimana gitu harganya? Hitungannya gimana Oh, tuh? hitungannya gimana, Mas? Iya. Wah, harga kita sangat terjangkau ya. Jadi dari mulai yang kasur ukuran 100 kali 200 itu mulai harga 90.000 sampai yang paling besar ukuran Mas Andre dan Mbak Hesti pasti rumahnya gede-gede, kasur besar amin. itu senilai 150.000 rupiah aja. Terus Rp50.000 untuk ngebersihin tungau yang ada di Betul, dan kasur. sudah sangat sehat dan bersih Itu jadinya. prosesnya berapa lama, Mas Andi? Oh, itu. Kalau proses tergantung dari kotor enggaknya sih biasanya. Tapi rata-rata ya untuk satu kasur mungkin bisa 20 menitan kali ya. 20 Itu menitan. per item ya dihitungannya Ya, ya. per item. Kalau misalnya karpet beda lagi gitu, Beda sofa lagi. beda lagi. Iya. Kalau misalnya nih ya, baiknya tuh pembersihannya tuh berapa? Sebulan sekali lah, seminggu sekali atau berapa kali sih? Sebenarnya semakin sering sih semakin bagus ya. Tapi kalau rata-rata mungkin pelanggan kita bisa 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. 2 bulan sorry, Oh, 2 bulan 2 sekali. Nanti kalau biasanya ada yang kotor banget itu mungkin 2 minggu berikutnya lagi, nanti baru agak jaraknya mah agak Jangkanya panjang. lebih Yang panjang. panjang. Tungau itu sama seperti apa? Kutu busuk gitu ya? Iya, cuma dia lebih kecil lagi. Lebih gitu. kecil lagi ya? Dia Sampai- bisa mengeluarkan enzim-enzim yang menyebabkan kita jadi Gatal. Alergi. alergi dan merah-merah dan lain-lain. sebagainya. Itu gimana caranya kalau mau menyewa jasanya? Kontaknya kemana tuh? kita ada Instagramnya Instagram. juga, Namanya apa? Mr.Buci. Mister.Buci. Ya, Melayani wilayah mana saja? saat ini sih masih Jakarta aja ya. Jakarta Jakarta, aja dulu ya. Oke, masih oke. Jakarta. Oh. Oke, ini memang seru banget ngomongin soal ini. Tapi ini kita akan segera masak dalam segmen. Masak? Masuk. Oh, masuk. Masuk dalam segmen. Tahukah kamu? Oke, tahukah kamu yang akan kita... Sebentar. kenapa? Kita
Masih, Pace, kamu mau malah makan? Sarapan. Ini jam berapa nih? Sarapan tuh tadi subuh jam 7. Ntar aja kali makan mah. Kamu malah makan, ini kan lagi dibersihin rumahnya. Tapi saya yakin Pace ini begitu karena dia tidak mau makan itu dibuang-buang. Takut kena denda. Oh, emang ada di gitu? Ada. Jadi mungkin Pace ini pernah ke Cina gitu. Karena di beberapa restoran di Cina itu akan memberi Anda denda 16 juta rupiah untuk yang tidak menghabiskan makanan. 16 juta? 16 juta. Di Cina? Di Cina. Waduh. Jadi ternyata sebanyak 50% makanan yang dibuang dihasilkan dari restoran. Untuk mencegah pembuangan makanan ini, pemerintah Cina akan mengenakan denda bagi restoran yang membiarkan pengunjungnya tidak menghabiskan makanan yang dipesan. Ih, keren-keren ya. Bagus ya, Bagus nih ya. idenya nih. Sesuai laporan dari pemerintah Cina, setiap makanan yang tidak habis dimakan dan jadi sampah ternyata dapat memberi makan 200 juta orang per tahun. Tuh bayangin tuh. Lihat masih banyak orang-orang yang butuh makanan kan. Pemerintah setempat bersama sebuah departemen khusus yang bernama The Office of the Spiritual Civilization Development Steering Commission of CPC telah mengusulkan rencana untuk mengenakan denda pada restoran-restoran tersebut. Tapi saya penasaran lagi, memang tempat ideal kalau si tungau hidup tuh di mana sih biasanya selain di tempat tidur? Biasanya sih emang di tempat tidur ya. Tempat tidur. Kasur, spring bed, sofa, Oh, sofa. karpet gitu. Kalau zaman dulu kan sering kita jemur ya. Ternyata Kasur emang dijemur. tungau itu tidak mati. Oh, nggak mati kalau dijemur, nggak mati dia malah ya? Matahari enggak. Oke sip, waduh terima kasih informasinya nih Mas. Jadi buat sahabat pagi juga, nah secepatnya kita bersihin deh tempat tidur daripada nanti jadi alergi dan gatal-gatal Baru ya. tahu kan ternyata di kasur tuh masih ada kuman yang Masih tidak ada kuman terlihat yang tidak dan terlihat oleh kasat mata. Iya. Tim pembersihnya. Betul sekali. Cobalah kalau misalnya ini salah satu yang praktis, gak harus beli alatnya tapi bisa seminggu Menyewa. sekali, Iya. sebulan sekali, sesuai dengan kebutuhan ya. Terima kasih. Terima kasih Mr. Buci, terima kasih udah datang pagi-pagi. Saya anterin dulu deh ya, sekalian Iya, mau iya, ke toilet pengen pipis. Oh iya ya udah cepetan daripada terbanjir di sini. Makasih ya Mas. Makasih Mas. Makasih. Nah, selanjutnya saya akan kasih tahu lagi berikutnya tentang tahukah. Udah cepet banget. Enggak, tapi ya gak ada tisu. Bersihnya gimana dong? Enggak, maksudnya mau dialas pakai tisu gitu. Oh. Tisu toilet. Iya. Kenapa? Aku mau nanya, Kenapa? kalian lihat ini nggak? Lihat Marcel nggak? Marcel tadi kesini. Marcel, Nyariin kamu. Serius? Aku Iya. tuh janjian dari tadi, tapi aku bingung dia di mana. Di telepon nggak aktif. Nah ini. Udah kamu duduk sini dulu aja di sini duduk dulu aja. Ini udah baru dibersihin. baru Tadi dibersihin. ada tim yang Ada ngebersihin, tungau, jadi pakai wangi ini. ya gitu. tempatnya. Iya. Boleh tidur nggak sini? Soalnya tadi janjian dari subuh. Ya Allah, boleh. banget. Cuman bahaya lah kalau tidur di sini mah. Iya. Tadi kamu nyari tisu. Iya, tapi kan kalau toilet umum mah saya suka geli, jadi harus dialasin sama tisu. Nah ini saya kasih tahu ya. Tahukah kamu alasi dudukan toilet dengan tisu itu lebih berbahaya? Lah, Loh kok? Makanya mulai Jadi sekarang semua. jangan lagi. Karena kalau diperhatikan kloset duduk dirancang khusus untuk mencegah bakteri menempel di atasnya. Sebab bentuk dan permukaan kloset duduk halus dan licin sehingga sangat sulit bagi kuman untuk menempel di permukaannya. Nah, meski begitu masih banyak sebagian orang yang menaruh tisu di atas kloset dengan maksud agar makin bersih. Malah jadi lecet Malah kan. jadi lecet. Jadi kuman jadi masuk. Jadi Oh masuk. gitu, bener juga sih, masuk akal. Nah, Ya tuh jadi kalau menurut tutup penelitian, kertas tisu itu memiliki tekstur yang besar dan dirancang untuk menjadi penyerap. Maka itu untuk menjadi tempat yang sempurna bagi bakteri untuk menempel dan menggantung. Sehingga penggunaan tisu di atas kloset banyak memungkinkan bakteri akan nempel karena kemungkinan terkena cipratan air kotor. Ya, ini lagi pengen ngehias rumah pakai lampu kelap-kelip. Tanya Angel Tuh, kalau soal tuh, itu. tuh. Angel yang Ini. tahu. Oh, ini lampu kelap-kelip tuh. Nggak tidur-tidur Bagus ya? kalau gitu. Iya. Lihat nih. Kan kita mah lagi ada remix. Ajib dong. Nah, Ah. tapi belum pernah tahu kan, kenapa sih lampu berwarna merah kelap-kelip yang dipasang itu harus di tempat yang tinggi? Emang iya? Perhatiin deh, dia harus posisinya di atas, tinggi gitu loh. Oh. Lampu beacon, yaitu lampu dengan pencahayaan yang kuat yang dapat dilihat dari jauh dan digunakan untuk membantu kapal panduan, pesawat terbang, maupun sinyal radio yang disiarkan untuk membantu komunikasi pesawat terbang atau kapal panduan tersebut. Lampu uing-uing yang merah Lampu gitu. uing-uing itu yang merah. Nah, ada dua jenis warna lampu obstruction, yaitu struktur menggunakan strobo putih dan struktur yang menggunakan merah atau putih strobe. Sedangkan dari segi intensitasnya dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu intensitas rendah, sedang, dan tinggi.
Lampu strobo fungsinya sama seperti lampu obstruction ataupun lampu warning light dengan dua macam tipe flashing, yaitu rotary, lampu dengan cermin atau reflektor yang berputar, maupun flashing. Oh gitu. Oke, ini ku tahu ya. Kini ku tahu. Jadi memang kalau di pagi-pagi teh kerennya gitu. Jadi kita tuh yang tadinya nggak nge jadi nge. Karena memang nggak pagi-pagi hadir untuk Mengengehkan mengengehkan masyarakat. Mengengehkan ya. Mengengehkan masyarakat. Oke, udah tahu jam tangan planet? Gimana tuh? Nah, jadi jam tangan itu biasanya kan arah jarum jam kayak gini. Ini isinya rotasi planet. Ih, mana ayah? Aya deui. Kamu kan? Emang jam ya? Jam biasa. Nah, Saya mau ini jamnya ada gitu. Ada, jadi isinya tuh rotasi planet. Ah, mau lihat dong. Nanti dong, jangan sekarang. Ini juga lagi masih nyariin Marcel. Iya. Mendingan kamu Mana tunggu sih? sini, Emang siapa tadi tahu ntar dia datang. ketemu? Enggak, saya mah nggak ketemu. Nggak Kak. ketemu, nanti dia kesini pasti. Oh, iya. Ini mau Angel mau tunggu di sini atau mau nyari Marcel? Menurut saya mendingan cari Aku dulu cari aja. dulu ya, aku telepon lagi kali ya. Telepon lagi Saya aja. mah curiga ntar Marcel kesini, ntar dia pergi terus kesini. Saya yakin kali ini pasti Angel akan ketemu dengan Ya udah Marcel. deh, aku coba telepon dulu ya. Ya udah, Oke, ya Angel. udah. Dadah. Dah. Tuh kan, Nah. Marcel kesini ntar kasih lingsingan deh. Tenang aja, pokoknya kita akan lihat setelah yang satu ini. Ah, seterah lah. Ada jam tangan rotasi dunia. Let's don't go anywhere. We'll be right back after this in Morning Morning.